Halo semua, kenalin aku Cinta dari Ilmu Kelautan kelas A dengan NIM 041. Oke, di sini aku bakal jelasin mengenai modul 4. Modul 4 itu apa sih? Modul 4 itu membahas mengenai sea surface temperature atau suhu permukaan laut. Next, kita bakal bahas ke introduction dulu atau pendahuluan. Nah, di bagian introduction ini mengenai tentang keadaan perairan yang cukup luas dan dinamis menyebabkan diperlukan pengecekan dan kajian parameter laut untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Jadi suhu itu merupakan salah satu parameter yang secara langsung mempengaruhi kehidupan di laut. Untuk contoh pengukuran suhu permukaan laut kita ambil di Laut Banda. Ini ada projection from Banda Sea. Oke. Itu adalah projection from SST Banda Sea. Oke, bagian kedua kita bahas mengenai sea surface temperature atau suhu permukaan laut. Nah, suhu permukaan laut ini dapat diartikan sebagai suhu air yang berada di permukaan laut diukur pada kedalaman 1 mm sampai dengan 20 meter. Nah, naik atau turunnya suhu permukaan laut, misal sebesar 1 derajat Celcius, dapat berpengaruh terhadap kehidupan organisme yang ada di laut. Nah, di SST ini mempengaruhi distribusi klorofil dan produktivitas di laut. Oke, ketika suhu permukaan laut itu naik, maka distribusi klorofil dan produktivitas di laut akan juga naik. Nah, suhu permukaan laut itu merupakan salah satu faktor terpenting bagi kehidupan biota. Jadi perubahan suhu itu juga berdampak pada biota yang ada di laut. Seperti misalnya ada di koral. Nah, koral ini ketika suhu permukaan laut mengalami kenaikan akan menyebabkan coral bleaching. Yang kedua, mengenai reproduction atau reproduksi pada biota laut. Ketiga yaitu fish schooling. Nah, pemetaan dari SST ini menggunakan dua satelit, yaitu satelit Terra dan satelit Aquamonis. Mengenai pembahasan satelit, kita akan bahas ke bagian berikutnya. Nah, untuk yang alat pengukuran mengenai suhu permukaan laut, kita dapat menggunakan dua metode, yaitu digital thermometer atau dapat dengan menggunakan satelit. Itu yang telah disebutkan sebelumnya. Oke, buat suhu permukaan laut itu bertujuan. Suhu permukaan laut memiliki fungsi, tujuan, atau manfaat. Nah, ini akan berkaitan dengan misalnya di kelautan. Suhu permukaan laut itu berkaitan dengan penangkapan ikan yang ada di laut. Kita ambil contoh seperti distribusi tuna. Distribusi tuna di perairan terutama dipengaruhi oleh suhu permukaan laut karena fluktuasi suhu tinggi atau suhu rendah merupakan faktor yang mempengaruhi migrasi dari kelompok ikan tuna. Nah, suhu permukaan laut ini bisa menentukan keberadaan tuna seperti itu. Di bagian kedua kita akan bahas mengenai hubungan dari suhu permukaan laut dengan klorofil. Seperti kita ketahui, suhu mempengaruhi metabolisme dan reproduksi karena suhu merupakan faktor penting mengatur proses kehidupan dan persebaran organisme di laut. Sedangkan klorofil merupakan pigmen yang mampu melakukan fotosintesis dan terdapat pada semua organisme, seperti misalnya ada di fitoplankton. Adanya pengaruh suhu permukaan laut atau SSD terhadap pertumbuhan fitoplankton, maka secara tidak langsung akan mengaruhi konsentrasi klorofil A. Jadi ketika suhu permukaan laut tinggi, maka konsentrasi klorofil A di suatu perairan juga ikut tinggi. Oke, bahasan yang ketiga adalah mengenai Aquamonis satelit. Aquamonis satelit adalah satelit untuk pengukuran suhu permukaan laut. Di sini satelit Aquamonis itu memiliki karakteristik citranya. Terdiri dari 4. Yang pertama, Aquamonis memiliki 36 band dan masing-masing band memiliki resolusi. Bagian kedua, karakteristik panjang gelombang sensor modis adalah 36 spektra yang terdiri dari 26 band infrared hingga 19 band tambah dan sensitivitas radiometrik 12 bit.
Karakteristik yang ketiga, MODIS sendiri merupakan spektroradiometer yang bersifat pasif dengan spektrum inframerah dan cahaya tampak. Nah, bagian keempat, karakteristik sensor MODIS ini terdiri dari satelit Aqua dan Terra, di mana memiliki tiga resolusi yang terdiri dari 250 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Next, kita bakal membahas mengenai apa yang saya udah sampaikan di bagian introduction, yaitu di Bandasi atau Laut Banda. Kita ambil contoh di karakteristik suhu permukaan laut di Laut Banda. Nah, Laut Banda ini memiliki bentuk topografi yang kompleks yang mempengaruhi pertukaran massa air. Pertukaran massa air yang bergerak dari dasar ke permukaan yang kaya nutrisi dapat mengakibatkan penurunan suhu permukaan laut dan tingginya kadar klorofil. Nah, begitu sekiranya penjelasan mengenai suhu permukaan laut atau surface temperature. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.